Tim Reskrimum Polda Sumsel gelar perkara terkait kasus pemalsuan surat tanah yang diduga dilakukan Oknum Kades Desa Burai. Burai Ogan Ilir TV. Video Sumsel 1 Suara mengabarkan, tim unit 4 Subdit Ildit Reskrimum Polda Sumsel turun ke lapangan gelar perkara, lakukan pengecekan ke lokasi lahan guna kepentingan penyidikan terkait kasus pemalsuan surat tanah yang saat ini tengah menjerat Oknum Kepala Desa Burai bernama Erik Asrilo, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Gelar perkara ini dilakukan polisi dengan merujuk pada LPN 377-8/2023 SPKT tanggal 3 Agustus tahun 2023. Laporan informasi nomor Li 27X/2023 Ditreskrimum tanggal 18 Oktober tahun 2023. Surat perintah penyelidikan nomor SP-Lidik 665-8/2023 Ditreskrimum tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dan surat perintah tugas nomor SP Gas 665A8/2023 Ditreskrimum tanggal 28 Agustus tahun 2023 lalu. Hadir mendampingi pihak kepolisian di lokasi lahan, pihak pelapor yang diwakilkan pada sang putra yakni Aksal Turmuzia, Met.T dan Juli Rahmanto SH selaku kuasa hukumnya. Dalam hal ini, terduga Erik Asrilo telah dilaporkan oleh Der. Aidil Fitri TZ, MPD yang diketahui menjabat sebagai PAU DPRD Ogan Ilir dari fraksi Partai Berkarya dengan sangkaan melanggar pasal 263 KUHP. Menurut Aksal, dirinya telah diberikan kuasa untuk menghadiri gelar perkara kasus pemalsuan surat tanah, yang mana surat tanah tersebut dimiliki oleh ayahnya Aidil Fitri. Di sini saya selaku anak kandungnya, datang mewakili menghadiri gelar perkara kasus pasal 263 KUHP ini dengan terduga Erik Asrilo, kata Aksal, yang diketahui Caleg DPRD Oidapil V tahun 2024 mendatang ini, Selasa tanggal 21 November tahun 2023, di Desa Burai, Tanjung Batu. Lebih lanjut dikatakannya, yang mana kasus ini sebenarnya telah dimulai tahun 2019 sewaktu pencalonan Kades. Dan pada akhirnya didapati fakta bahwa Erik Asrilo terduga sudah memalsukan surat tanah milik kami. Aksal mengungkapkan bahwa rumah ini awalnya dipinjamkan sebagai posko untuk kepentingan pencalonan Kades. Namun pada akhirnya, surat tanah kami ini dipalsukan oleh terduga Erik Asrilo. Sementara pihak kami Aidil Fitri merasa tidak pernah melakukan transaksi jual beli tersebut, tidak pernah menjualnya dan juga tidak pernah menerima uang pembayarannya yang senilai 80 juta rupiah tersebut. Dalam hal ini, Erik Asrilo telah memalsukan segala surat, menyurat, dan membuat seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli tanah rumah milik ayah saya, Aidil Fitri, jelasnya. Sebagai keluarga pihak pelapor, Aksal merasa Erik Asrilo telah sangat merugikan sang ayah dengan tindakan pemalsuan surat ini. Itu artinya dia telah menyerobot tanah milik kami ini, yang seluas 150 meter persegi 15 kali 10 meter, beserta bangunan rumah di atasnya berukuran 10 kali 6 meter. Selain tanda tangan pemilik tanah sah Aidil Fitri, tanda tangan saksi batas tanah yakni Muhammad Nurudin dan Hairul Akbar yang dipalsukan oleh Erik. Ada surat menyurat terkait transaksi jual beli yang turut dipalsukannya meliputi SKT, SPH, kwitansi, Del pada tahun 2019 dan 2020, tandasnya. Aksal berharap agar pihak kepolisian Polda Sumsel dapat mengusut dan menuntaskan kasus pemalsuan surat ini. Minta kasus 263 ini diusut tuntas hingga terduga Erik Asrilo ditetapkan menjadi tersangka, pungkasnya. Demikian kabar laporan jurnalis Ogan Ilir Sumsel Indonesia. Kami dari pihak media mau mempertanyakan perihal kronologi atas pelaporan dugaan pemalsuan tanda tangan, Pak ya? Bisa jelaskan, Pak? Ini Bisa dijelaskan tadi? ya. Pemalsuan tanda tangan. Kenal. Pemalsuan surat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Turmizi. Di sini saya selaku anak kandung dari Bapak DRS Aidil Fitri, MTZ MPD, sebagai yang sekarang PAW dari Partai Berkarya
di DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya diberi surat kuasa untuk menghadiri gelar perkara tentang kasus surat tanah, yang mana surat tanah tersebut dimiliki oleh Bapak Dr. Andes Aidil Fitri. Di sini saya selaku anak kandung dari Bapak DRS Aidil Fitri mewakili menghadiri gelar perkara, yang mana kasus ini dimulai dari tahun 2019 waktu pencalonan Kades yang sekarang yang mana oknum Kades Burai ini, Erik Asrila, itu sudah terdapat fakta ataupun sudah terduga dia memalsukan surat tanah kami. Surat tanah kami ini, rumah ini pada awalnya dipinjamkan untuk kepentingan sebagai pencalonan Kades, sebagai posko, dan pada akhirnya surat tanah kami dipalsukan. Tidak ada jual beli, tidak, dari pihak kami tidak merasa menjual, tidak ada juga yang dia juga tidak memberikan uang ataupun bukti sebagai bukti jual beli, tetapi dia mengaku dan juga memalsukan seluruh barang-barang bukti, seolah-olah meyakinkan bahwa dia benar membeli rumah itu. 263 ini sudah berjalan sampai dari mulai pengaduan, yang mana pengaduan dilakukan oleh ayah saya sendiri, DRS Aidil Fitri, tentang kasus 263 pemalsuan surat tanah, yang mana surat tanah atas kepemilikan Aidil Fitri ini sudah dilaporkan atau pengaduan disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2023 atas nama Aidil Fitri di Reskrimum Polda Sumatera Selatan, yang mana proses sudah berjalan sampai dengan gelar perkara hari ini. Itu tandanya sebelum-sebelumnya saksi mulai dari pelapor dan juga terlapor sudah dipanggil, sudah lengkap semua. Yang mana gelar perkara hari ini itu menunjukkan bahwa dimulai dari patok tanah, sudah bentuk rumah dan lain-lain, itu sudah diambil data oleh pihak Polda Reskrimum. Terima kasih kami ucapkan kepada Polda sudah menindaklanjuti proses pengaduan kami sampai dengan gelar perkara hari ini. Kami, keluarga besar Aidil Fitri, memohon untuk terus menuntaskan masalah ini sampai dengan tersangka oknum Kades ini, karena jangan sampai ada korban lain. Seperti itu. Luas tanah yang surat tanah yang dipalsukan ini itu panjangnya 10, panjangnya 15 meter. Dan ada satu rumah bangunan yang mana itu luasnya 10 kali 6 meter yang ada di tanah itu. Bangunan itu kita yang bangun. Proses pembangunan ataupun tukang yang ikut bekerja di situ itu sudah juga dipanggil oleh pihak Polda sebagai saksi untuk kasus ini. Oke, yang dipalsukan itu dalam bentuk apa? Yang dipalsukan untuk pada kasus ini, yang pertama itu tanda tangan dari pihak saksi sebelah kiri dan kanan, dan juga pemilik itu Hairul Akbar. Tiga orang itu dipalsukan semua. Itu yang pertama. Kedua, dipalsukan juga surat SPH. SPH sudah selanjutnya hak kepemilikan. Kasus 263 ini itu meliputi yang dipalsukan. Yang pertama itu tanda tangan dari pemilik sebelumnya, yaitu Bapak Aidil Fitri sebagai pemilik, saksi Hairul Akbar, dan juga Muhammad Nuruddin. Terlepas dari itu, selain tanda tangan, surat-surat transaksi jual beli mulai dari kwitansi, SPH dan lain-lain itu juga dibuat baru, seolah-olah terjadi transaksi antara Bapak Aidil dan juga oknum Kades Burai ini, Erik Asrila. Disitulah kami yang merasa diserobot tanah kami.
alasan utama kami mengadukan ke pihak Polda Sumsel, kami merasa diserobot Ya. tanah kepemilikan kami. Bahwasanya kita tidak melakukan hal itu kan? Kami tidak merasa melakukan transaksi atau jual beli dengan oknum kades. Ya. Dengan Ya. lalu tiba-tiba 2020 surat baru yang dibuat oleh oknum kades Ya. itu diterbitkan pada tahun 2019 dan 2020 untuk seluruh bukti jual beli. Dalam bukti kwitansi itu berapa Pak jumlahnya? Nominal di kwitansi itu 80 juta. Ya, seolah-olah Pak Idil yang menjual. Pak Idil yang menjual Iya, iya. di situ. Nah, terkait masalah ini Pak, apa tindakan kita untuk selanjutnya kan? Tindakan kita untuk selanjutnya untuk pengaduan ini itu sekarang sudah masuk ke proses gelar perkara yang sudah dilakukan pada hari ini oleh pihak Polda Ya. dan akan ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Ya, harapannya Harapan kami adalah pihak Polda akan menindaklanjuti kasus ini sampai dengan oknum kades ini tersangka. ya. Karena di sini kami sudah merasa diserobot tanah kami. Ya. Seperti itu.